pemilu yang dilaksanakan tanggal 14 Februari yang lalu berjalan dengan baik, aman, damai, sukacita. Dominan adalah sukacita, kegembiraan. Orang datang tanpa dipaksa, tanpa ancaman, tanpa ketakutan. Merdeka. Saya melihat sendiri bagaimana ketika di pastoran kami, pastoran kita di Wates, menjadi salah satu TPS 004. Orang datang dengan sukacita, Pak RT, Rawuh, begitu ketemu saya, Romo. Ya, karena kita sudah biasa ketemu. Setidaknya sebulan sekali dalam rapat RT saya datang di sana. Menjadi tanda cinta kasih bagi semua. Dan kita menerima tanda cinta kasih juga. Nomine Patris et Filii Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus putramu untuk mempertobatkan dan mengampuni kami semua. Semoga dengan rahmat-Mu kami mampu bertobat dan menerima pengampunan-Mu, agar kami pun berani memberikan kesaksian tentang kebenaran, keadilan, dan cinta kasih. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar dari Salomo. Pada waktu penghakiman, orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita menampilkan Yesus yang bersabda dengan cukup keras kepada orang-orang yang selalu nyinyir, minta tanda. Tanda-tanda sudah diberikan, mujizat-mujizat sudah dihadirkan, kebaikan-kebaikan yang dihadirkan Yesus melalui karya-karya yang dahsyat, mujizat-mujizatnya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihibur. Yesus membangun kehidupan umat beriman agar mereka semakin percaya kehendak Bapa.
Tetapi justru elit ini yang tidak bisa melihat dengan hati nurani yang jernih, karena di dalam hati mereka terdapat prasangka. Prasangka-prasangka yang didasarkan pada keberpihakan mereka terhadap diri sendiri, terhadap kepentingan sendiri. Sehingga akhirnya mereka meskipun menuntut tanda dari Yesus, Yesus justru mengatakan tidak akan diberi tanda selain tanda Yunus. Tanda Yunus kita tahu dalam kitab Nabi Yunus, kita membaca itu. Salah satunya yang diwartakan di dalam bacaan pertama pada hari ini dari kitab Nabi Yunus bab 5 ayat 1 sampai 10. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Ninive, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Ninive sesuai dengan firman Allah. Ninive adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Ninive akan ditunggang balikkan. Orang Ninive percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Ninive, turunlah raja dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Ninive demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, begitulah tanda Yunus diberikan dalam perjanjian lama, dan oleh Yesus dikutip, yang ada di sini lebih dari Yunus. Siapa yang ada di sini? Yesus. Yesus lebih besar dari Yunus. Tanda Yunus menjadi tanda pertobatan. Yesus bukan hanya menjadi tanda pertobatan, tetapi menjadi tanda penebusan sekaligus. Dalam Yesus kita semua diperdamaikan dengan Allah. Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Yesus menebus kita dari segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Sungguh dahsyat. Mari, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita belajar untuk rendah hati. Salah satu bentuk kerendahan hati adalah ketika kita bisa menerima kenyataan yang terjadi ini sebagai rancangan Tuhan. Pikiranku bukan pikiranmu, jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Dan kita dipanggil untuk menerima hal-hal yang kerap kali di luar dugaan kita. Tidak usah dengan pikiran-pikiran negatif, kita terima dengan penuh syukur apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Juga terkait dengan
masalah-masalah sosial politik. Kita bersyukur bahwa pemilu yang dilaksanakan tanggal 14 Februari yang lalu berjalan dengan baik, aman, damai, sukacita. Dominan adalah sukacita, kegembiraan. Orang datang tanpa dipaksa, tanpa ancaman, tanpa ketakutan. Merdeka. Saya melihat sendiri bagaimana ketika di pastoran kami, pastoran kita di Wates, menjadi salah satu TPS 004. Orang datang dengan sukacita, Pak RT, Arawo, begitu ketemu saya, Romo. Ya, karena kita sudah biasa ketemu. Setidaknya sebulan sekali dalam rapat RT saya datang di sana. Menjadi tanda cinta kasih bagi semua. Dan kita menerima tanda cinta kasih juga. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Mari dengan cara kita masing-masing, kita belajar untuk menghadirkan tanda cinta kasih. Bukannya kita menuntut tanda dengan segala macam prasangka, lalu dengan sikap-sikap yang tidak baik. Seperti para elit dalam kitab suci hari ini. Mereka minta tanda kepada Yesus. Para elit, kenapa? Biasanya yang menyerang Yesus itu adalah orang-orang Farisi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, yang mereka selalu resisten dengan pelayanan dan kepemimpinan Yesus Kristus. Mereka menuntut ini dan itu, mereka menyerang ini dan itu, mereka bersuudzon ini dan itu, tapi Yesus dengan tenang, teduh, tetap hadir, berkarya untuk cinta kasih. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia. Jangan lupa bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan, Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.